Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, sekarang kembali lagi dengan Murliyadi TV. Pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang bisnis waralaba. Keberadaan Princess atau Princess Store yang ada di negara kita, terutama di daerah kita Jambi, Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, Tebo dan sekitarnya. Ya, saya ingat dulu baru-baru bisnis tersebut, katakanlah Alfamart, Indomaret, itu adalah salah satu jenis dari bisnis atau usaha waralaba. Karena usaha tersebut adalah usaha kemitraan ya, antara franchise dengan franchise store-nya. Nah, mau mengadakan atau mendirikan katakanlah di Kabupaten Bungo pada waktu itu sangat sulit mendapatkan izin dari pemerintah setempat atau dari masyarakat setempat dengan alasan-alasan seperti akan membunuh usaha kecil dan menengah seperti warung-warung kecil di pinggir jalan, penjual rokok ketengan, penjual rokok, penjual minuman, dan penjual sembako yang ada di sepanjang jalan, di pasar-pasar, katanya akan membunuh usaha tersebut. Dengan adanya bisnis waralaba, kalau apabila didirikan di daerah kita, bahkan terjadi hal itu seperti di Sumatera Barat, itu tidak dibenarkan, tidak dibolehkan bisnis waralaba yang namanya Alfamart atau Indomaret itu berdiri di Padang. Tidak ada di Sumatera Barat, tidak ada. Kecuali di daerah kita sekarang sudah ada. Tapi menurut saya sendiri, bisnis tersebut sekarang sudah berlahan kita nikmati keberadaannya di daerah kita. Ya, terutama di sepanjang perjalanan, katakanlah dari Muara Bungo ke Jambi atau sebaliknya, atau dari Bangko, dari Kerinci ke Jambi atau sebaliknya. Kalau zaman dulu rest area, tempat peristirahatan, tempat buang air ketika kita mendadak mau buang air, sangat sulit. Yang ada hanya di masjid atau di pom bensin. Itu pun pungut biaya, saudaraku. Ya, seperti di pom bensin itu dipungut biaya. Padahal itu tidak perlu lagi dipungut biaya. Tapi kalau di Alfamart atau di Indomaret sekarang bebas biaya. Bahkan kita mau belanja kek, mau istirahat kek, tapi kalau buang air bebas. Betapa terbantunya kita. Dan kalau kita mau istirahat, mau ngopi-ngopi, mau minum, mau santai bersama keluarga, karena kita sudah ngantuk di perjalanan pada tengah malam, kita bisa istirahat di sana. Bisa kita minum atau menikmati makanan kecil yang ada di sana. Betapa terbantunya kita, saudaraku. Sekarang saya sudah menikmati betul di dalam perjalanan saya setiap saya berangkat. Itu adalah di bisnis waralaba yang kita kenal dengan Alfamart, Indomaret. Dan bisnis waralaba itu tidak hanya itu, tetapi juga di kuliner. Ya, di kuliner itu seperti Pizza Hut dan sebagainya. Itu adalah bisnis waralaba. Di mana sistemnya adalah ada perjanjian kerjasama yang mengikat antara Princess dan Princess Store-nya. Nah, itu yang perlu kita ketahui dengan bisnis waralaba di negara kita atau di daerah kita yang saat ini lagi berkembangnya. Terkait dengan waktu atau jangka waktu tertentu. Oke, jadi kita sangat menikmati sekali, ya. Dan tidak hanya itu saja keuntungan yang kita dapat, saudaraku, tetapi juga mereka juga merekrut tenaga kerja dari penduduk setempat. Ya, terbantu ya warga kita yang ada di sekitarnya yang tidak memiliki atau tidak punya pekerjaan bisa melamar di sana asal sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan bisa dipenuhi oleh
si tenaga kerja yang bersangkutan. Jadi itu perlu sekali kita sadari, saudaraku, ya. Sekarang kita harus berpikiran positif dengan bisnis waralaba itu yang sangat membantu kita. Itu tidak hanya di perjalanan. Saya juga merasakan di Jakarta, di kota-kota besar lainnya. Saya pernah nginep di, katakanlah di Jakarta Timur. Pada jam 2 malam atau jam 1 malam, toko-toko sudah pada tutup, kita butuh sesuatu, ternyata di Alfamart atau di Indomaret masih buka, masih terbuka dan masih melayani kita, bahkan dia sampai pagi selama 24 jam karena karyawannya itu melakukan sipang bergantian, ya. Jadi itu, saudaraku, dengan adanya itu daerah kita juga maju, perekonomiannya, perputarannya, kemudian juga kita juga terbantu. Dan masalah pemilik wiralaba itu orang asing, itu kita tidak masalah. Kita juga bebas untuk melakukan usaha yang sama di daerah lain atau di negara lain. Ya, karena sekarang adalah perdagangan bebas. Bahkan saya lihat pemilik itu juga bukanlah orang asing. Mereka sudah menjadi penduduk Indonesia walaupun keturunan, ya, dari orang asing. Jadi jangan kita ragu, jangan kita kita iri dan sebagainya. Biarlah mereka berkembang, kita juga bisa melakukan hal yang sama, membuat suatu usaha di sekitarnya apa yang cocok, ya. Jadi bagi mereka yang belum mempunyai usaha, yang belum mempunyai penghasilan tetap, boleh lakukan, dirikanlah usaha di sekitar sana. Si pemilik tanah misalnya, si pemilik toko misalnya, warga di sana boleh, asal kita juga memenuhi syarat dan memiliki modal untuk melakukan hal yang sama. Itu, saudaraku, ya. Saya rasa tidak masalah, karena itu adalah akan membantu kita. Saya merasa sendiri jika mengalami kesulitan di dalam perjalanan untuk beristirahat atau tidak jarang melakukan perjalanan di malam hari ketika rawan-rawannya ada, tapi kita bisa menikmati perjalanan, beristirahat dengan cukup dan sebagainya. Itu saya rasa semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Jangan khawatir warung-warung kecil akan terbunuh, tidak. Karena standar harga yang ada di waralaba juga sudah ditentukan. Dia tidak boleh mematok harga terlalu rendah, mengalahi daripada pedagang yang ada di kaki lima. Apabila itu yang dilakukannya, ya itu perlu kita beri peringatan atau diberi teguran oleh pemerintah setempat agar tidak merugikan, sepanjang tidak merugikan warga kita, rakyat kita yang ada di sana. Silakan. Kita yang punya wilayah, tentunya kita juga yang tukang, yang melakukan, yang membuat aturan sesuai dengan aturan yang ada di tempat kita. Terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.